100.000 kalau dibawa ke luar negeri dikit banget ternyata. Viral, uang baru Indonesia resmi dikeluarkan hari ini. Wow. Hah? Uang baru lagi? Bukannya Bank Indonesia kemarin baru keluarin uang baru? Kok jadi kayak gini apa ya gambarannya? Kalau uang dikurangin nolnya? Ringgit Malaysia terus menggugah. Siapa cakap ringgit Malaysia tak bernilai? Kau ni dah kenapa? Ringgit naik engkau marah. Ringgit jatuh lagi lah kau melompat marah. Kau nak apa sebenarnya? Cerita. Masa iya mata uang wajah yang baru Indonesia sudah keluar? Masa iya para sahabat semacam itu mata uang yang keluar baru-baru ini dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang penukaran wajah baru mata uang Indonesia membuat ringgit Malaysia ketar-ketir. Dapat statement dari mana para sahabat? Mata uang Indonesia itu meskipun mau dirubah wajah barunya, mengurangkan angka nol-nolnya, tak membuat ringgit Malaysia ketar-ketir. Ringgit Malaysia itu sudah kukuh dari tahun sebelumnya para sahabat. Memang is the best lah ringgit Malaysia. Tetapi para sahabat, Indonesia akan memperbaiki angka nol-nolnya, melakukan redenomisasi. Ini merupakan untuk memperbaiki nilai mata uang Indonesia itu agar kukuh semacam mata uang ringgit Malaysia macam itu. Karena uang Indonesia merupakan se-Asia, jangan dengan dunia bersahabat. Se-Asia sudah masuk kategori ketiga mata uang terlemah. Di Asia yang nomor 1 Vietnam, yang nomor 2 Laos, yang nomor 3 yaitu negara kita Indonesia. Seharusnya dengan adanya redenomisasi ini bersahabat akan memperbaiki ekonomi, bukannya sombong kepada negara jiran tetangga kita. Dan bersahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi sebelum simak, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Are you ready? Let's go. Uang baru resmi dikeluarkan. Masa iya macam ini bersahabat? Wajah baru mata uang Indonesia. Oh, 50. Jadi gak ada nol-nolnya, banyak ya para sahabat. Apakah nanti akan menjadi kukuh nilai rupiah? Oh. Tapi kan bukannya nanti start tahun 2026? Kok sekarang sudah rilis, sudah keluar duluan? Katanya tahun 2006 dan akan rampung di tahun 2027, akan kembali normal ekonomi Indonesia. 100 itu 50. Jadi kayak gini mata uang baru Indonesia nantinya. Semacam mata uang ringgit juga lah, semacam itu para sahabat. 150 tak banyak nol-nolnya. Viral, uang baru Indonesia resmi dikeluarkan hari ini. Wow, Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang baru atau rupiah kertas. Nominal rupiah kertas ini dari nominal yang paling kecil yaitu Rp1.000 hingga Rp100.000. Namun ada yang berbeda dan baru di tampilan rupiah kertas ini, yaitu tidak adanya 3 angka nol paling belakang. 2 tahun lagi uang Rp100.000 bakal diganti jadi Rp100 aja. Menteri Keuangan Purbaya resmi menghidupkan lagi wacana redenominasi rupiah alias penyederhanaan angka nol di mata uang kita. Artinya uang Rp1.000 bakal jadi Rp1 dan Rp10.000 jadi Rp10 aja. Tapi daya belinya tetap sama, bukan berarti harga-harga turun drastis, cuma angkanya aja yang disederhanakan. Jadi kalau kamu beli iPhone 19 di tahun 2027, harganya cuma Rp23.000 aja, yang asalnya 23 juta.
Menurut pengamat ekonomi, langkah ini Tapi bisa jadi untuk membersihkan uang gelap yang beredar di Indonesia. Karena dengan redenominasi, uang hasil korupsi, transaksi gelap, dan kekayaan yang disembunyikan akan sulit ditukar tanpa terdeteksi. Gimana menurut kalian? Redenominasi ini langkah cerdas atau justru jebakan ekonomi baru? Oh jadi kayak gini ya Pak ya gambarannya. Kalau uang dikurangin nolnya. Keren sih Pak. Bagus Pak. Berbaya ubah nominal rupiah Mantap, LP Pak. Segera disahkan ya. 1.000 menjadi Rp1. Kalau seperti ini 1.000 itu maksudnya keren kan. semacam senilai Rp1 macam itu banyak kurang nolnya lebih. lagi, Tetapi banyak nolnya para sahabat. Rupiah mau disederhanakan, yang tadinya Rp1.000 jadi Rp1. Ini namanya redenominasi, penyederhanaan mata uang tapi tak mengubah nilai tukarnya. Redenominasi pun sudah masuk rencana strategis Kemenko 2020-2024 setelah wacananya bergulir sejak 2017. Tapi walaupun disahkan 2024, berlaku dari nanti 2020 di tahun 2035. Beberapa pihak menilai sekarang bukan waktu yang tepat buat redenominasi, salah satunya karena bisa bikin inflasi. Nah, kira-kira apa aja ya untungnya redenominasi ini? Terus apakah masyarakat siap? Selengkapnya di Fokus Kumparan. Tahun depan uang kita dipotong nolnya. Beneran nih, jangan panik dulu. Ini yang harus kalian tahu. Ini namanya redenominasi, bukan devaluasi. Artinya angka di uang dipotong, tapi nilainya tetap sama. Contohnya, sekarang beli kopi 15.000, nanti cukup bayar Rp15 aja. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Plusnya transaksi jauh lebih cepat, hitung untung rugi lebih gampang. Mata uang sejajar dolar dan ringgit. Dan minusnya kita harus adaptasi dulu. Takut harga dibulatkan seenaknya sama oknum. Tujuannya pemerintah buat aturan ini biar transaksi lebih praktis. Nggak perlu lagi ribet ngitung 00 buat beli rumah atau motor. Prosesnya nggak instan. Pemerintah bakal sosialisasi bertahap. Jadi kita bisa adaptasi pelan-pelan. Biar nggak ketinggalan info, follow aku dan share ke teman-temanmu. Komen auto kaya kalau udah paham. 100.000 kalau dibawa ke luar negeri dikit banget ternyata. Tapi tidak di India. Rp100.000 sama dengan Rp540. Dengan duit segitu kamu bisa kenyang di sini. Roti goreng bersekali kacang cuma Rp11.000 di sini. Tertarik cuma Rp2.000 di sini. Terus mau makanan berat ada chicken butter yang cuma Rp30.000 aja proporsinya. Wah, mirip kayak di Indonesia dong ya, murah. Tentu saja anak ibu saya. Rupiah, nama uang di India itu rupiah. Indonesia. Ini ya juga ya, mirip namanya. Kok kita banyak kesamaan sih? Itu karena negaramu terinspirasi dari negaraku. Dari penamaan negara saja, India berasal dari kata Sindhu, nama sungai di utara India. Sedangkan nama Indonesia gabungan dari dua kata, yaitu Indos, yaitu India, dan Nesos, yaitu pulau. Jadi Indonesia itu artinya kepulauan India. Kenapa seperti itu? Karena wilayah Nusantara dianggap sebagai bagian dari India Timur oleh bangsa Eropa karena budaya dan agamanya mirip India. Jadi wajar kan kelakuan penduduk kita juga sama. Gayanya menyamain aja, dasar perindapat. Diam kau kodok. Hah? Uang baru lagi? Bukannya Bank Indonesia kemarin baru keluarin uang baru? Yang kayak gini nih. Uang baru. Terus sekarang ada yang baru lagi? Ya, Kalian pasti udah pernah denger berita ini dong. Akan uang dikurangkan Rp1.000 bakal diganti jadi Rp1 dan bentuknya bakal kayak gini. Ini serius gak sih? Serius kok. Serius? BI bahkan udah buka-bukaan tentang uang baru ini. Sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, pada konferensi pers tanggal 23 Juni 2023, beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya penyederhanaan Rp1.000 jadi Rp1 itu sudah direncanakan dari lama, mulai dari desain hingga tahapan-tahapannya. Dalam meredenominasi uang juga nggak asal-asalan loh. Mereka tetap memperhatikan 3 hal yang sangat penting. Nah, kondisi makroekonomi yang stabil, kedua, stabilitas sistem keuangan dan moneter yang stabil, dan yang terakhir, kondisi sosial dan politik yang kondusif. Nah, setelah dengar ini, menurut kalian uang baru tuh bakal mempermudah atau mempersulit sih? Ringgit Malaysia kian perkasa lampaui rupiah dan Ringgit Malaysia dolar. kian perkasa, capai level tertinggi terhadap dolar Singapura dan mencetak rekor baru terhadap rupiah. Kok bisa? Ringgit Malaysia menguat 0,3% ke Rp4.12 per dolar Amerika Serikat pada Rabu 12 November atau mencapai level tertinggi sejak 30 September 2025. Ringgit mencatat rally 7 hari beruntun dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia tahun ini dengan penguatan sekitar 8%. Terbaik di Asia. Bahkan mencatat rekor
terlemah terhadap mata uang ringgit yaitu mencapai level Rp4.000 per ringgit Malaysia. Sepanjang tahun, rupiah melemah terhadap ringgit sekitar 11%, menguat sekitar 11% terhadap rupiah. Di awal tahun, kurs rupiah terhadap ringgit masih berada di kisaran Rp3.500 per ringgit. Mengutip Bloomberg, penguatan ringgit didorong oleh memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Negara Malaysia. Ringgit juga menguat karena masuknya dana asing sebesar $1 miliar Amerika ke pasar obligasi Malaysia selama Oktober 2025. Kondisi ini diikuti meningkatnya likuiditas pasar valuta asing domestik dan permintaan ekspor yang membaik. Stephen Chiu, Kepala Strategi Valuta Asing dan Suku Bunga Asia Bloomberg Intelligence di Hong Kong mengatakan, penguatan ringgit juga mendapat dukungan dari disiplin fiskal dan stabilitas politik di Malaysia yang meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Penguatan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat memperpanjang gencatan senjata tarif yang membantu meredakan ketegangan dagang dan memberi dorongan positif bagi ekspor Malaysia yang bergantung pada kedua negara tersebut. Ringgit Malaysia terus menggugah. Siapa cakap ringgit Malaysia tak bernilai? Sekarang, negara dan agensi-agensi luar tengah bercakap pasal mata wang kita ni. Minggu lepas saja, mata wang kita ni berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang ni, you tahu. 2 minggu yang lalu, bila Amal buat konten ni, sekarang, 1 Singapore dollars bersamaan dengan 3.35 sen. Pejabat naik gaji, ekonomi bertumbuh 5.9%, ringgit terus menggugah. Tak lagi walau mau. Saya Amal dari Penang. Di Malaysia cuma Rp15.000 dirupiahkan 55 juta saja. Mahal gila di Indonesia. Ya jenenge beda negara, Mbak. Aturannya kabeh beda. Indonesia, Malaysia. Yang jadi pertanyaan, Saman hidupnya di Indonesia apa di Malaysia? Jadi lah semisal Saman hidupnya di Malaysia, udah pakai aja brand-brand yang ada di Malaysia. Tapi lah Saman hidupnya di Malaysia, mau beli mobil dari Malaysia bawa ke sini, tetap aja biayanya itu bisa membengkak. Guru ngurusi biaya cukai nih, guru ngurusi balik nama surat-suratnya. Ada-ada aja, tapi terima kasih. Kau ni dah kenapa? Ringgit naik kau marah. Ringgit jatuh lagi lah kau melompat marah. Kau nak apa sebenarnya? Cerita. Kalau tak nak cerita tak apa. Biar aku cerita. Guys, korang perasan tak? Sebenarnya minggu lepas, ringgit merupakan mata wang yang mempunyai prestasi yang terbaik sekali di dunia. Bukan di belakang rumah kau, bukan di belakang kedai mamak, tetapi di dunia. Ada orang cakap lah ringgit ni mendunia bukan sebab ekonomi Malaysia yang bagus, sebab ekonomi US bermasalah. Okey, kalau macam tu tak apalah. Tapi cuba jawab, di antara kesemua mata wang ni, kenapa ringgit menjadi mata wang yang paling terbaik dekat dunia? Kalau dekat level Asia tak payah cakap lah, memang kita dah tapau lah. Dan menurut penganalisis, ringgit punya prestasi ni adalah terbaik sejak 1973. Jadi guys, dalam video ni saya nak explain dengan korang 5 faktor yang mempengaruhi nilai ringgit. Yang pertama sekali adalah kadar inflasi. Kalau kadar inflasi dekat dalam negara kita rendah, nilai ringgit akan naik. Sebaliknya, kalau inflasi tinggi, ringgit akan jatuh. Ini kerana pelabur lebih berminat untuk melabur dekat sebuah negara yang mempunyai kadar inflasi yang stabil. Apakah maksud kadar inflasi yang stabil? Dia akan berlega di sekitar 2%. Dan pada tahun 2024 ni, inflation kita memang berlega di sekitar tu. Dan ini juga menunjukkan bahawa strategi kerajaan untuk mengawal inflasi sudah pun berjaya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak wajah mata uang baru dekat Indonesia. Tetapi kayaknya aku nengok sebuah video itu para sahabat. Kayaknya itu bukan mata uang yang baru, bukan wajah mata uang Indonesia para sahabat. Ini kayaknya konten hoax macam itu. Tetapi meskipun itu konten hoax, tetapi kalau berhasil diredenomisasi, itu wajahnya angka-angka uangnya semacam itu. Tetapi kalau lembaran kertasnya, gambarannya semacam itu, aku kurang tahu lagi, sahabat. Karena masih belum diresmikan. Katanya penukaran mata uang ini yang lama akan dihilangkan nol-nolnya itu, bertukar dengan mata uang yang baru semacam dalam video itu, akan berlaku di tahun 2026. Dan akan rampung, akan kembali normal ekonomi Indonesia di tahun 2007 perkiraan. Tetapi ya tahu sendiri para sahabat, Indonesia itu kan kalau nggak buat konten hot kan bukan Indonesia macam itu. Sedangkan kita membuka fakta macam itu para sahabat. Meskipun
itu apa ya yang Mas Farhan katakan itu, meskipun itu tadi videonya hoax, bukan fakta, tetapi akan nanti semacam itu para sahabat. Mata uangnya kira-kira semacam ringgit Malaysia lah, 1 ringgit, macam 5 ringgit, 10 ringgit, dan juga 50 ringgit, 100 ringgit, semacam itu. Tak banyak. Kalau Indonesia kan ada 2.000, ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, kan macam itu para sahabat. Nanti akan dikurangkan, nol-nolnya akan dibuang, akan dihapus, akan mencetak uang wajah-wajah baru nanti. Tapi di tahun 2026. Sekarang faktanya sudah keluar duluan ini, fakta hoaxnya. Tapi semogalah gak hoax ya. Karena untuk melakukan redenomisasi ini para sahabat, dari Menteri Keuangan, dari Menteri Ekonomi, dari Sri Mulyani di tahun 2020 akan melakukan redenomisasi. Karena ekonomi Indonesia bergoncang para sahabat. Tak ada nilai uangnya dekat negara-negara orang macam itu. Kalau kita pergi ke luar negeri, mata uang kita itu sangat lemah macam itu. Tetapi menteri yang perempuan itu, Sri Mulyani, akan mengatakan akan berlaku nanti di tahun 2035. Dan setelah lengser dan berganti dengan yang Bapak Purbaya sekarang ini, akan segera dilaksanakan di tahun 2026 dan akan rampung di tahun 2027. Semoga sajalah berhasil berjaya. Siapa yang tak mau bersahabat mata uang negara kita itu tinggi, menyaingi dekat Asia ini bersahabat. Mungkin videonya sampai di sini bersahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar resmi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.